Hai, Ojan di sini. Selamat datang di channel Kamar Biliar. Channel yang membahas tentang dunia biliar. Semua yang ada di dalam video ini adalah murni menurut pandangan saya pribadi, tanpa tekanan dan kepentingan dari pihak luar manapun. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang perlengkapan biliar yang wajib kalian miliki. Terutama bagi teman-teman yang sudah mempunyai stick biliar. Perlengkapan ini wajib kalian miliki. Apa itu? Ya, itu adalah tas biliar. Saya membeli tas ini di marketplace itu seharga 700.000. Dan menurut saya, selama saya memakai tas ini di dalam waktu 3 minggu ya, saya tidak mempunyai keluhan sama sekali terhadap tas ini. Saya merasa tas ini sangat worth it di harga 700 ribuan. Memang banyak. Di rentan harga 700 ribuan di marketplace itu opsi tas-tas biliar yang cukup menarik. Tapi saya pribadi, saya sangat tertarik dengan tas ini. Kenapa? Yang pertama, penampilannya. Penampilan tas ini menurut saya simple, elegan, tapi mewah. Dan juga saya kaget setelah tas ini datang. Kenapa? Material tas ini yang dipakai itu sangat baik. Tas ini diproduksi di Cina dan nama brandnya adalah Velop ya. Velop atau Velop ya. Dan saya sangat puas dengan tas ini. Dan selama 3 minggu saya memakai tas ini, saya sangat puas. Baik itu dari segi material, segi penampilan, dan segi dari finishingnya, saya sangat puas dan saya sangat pede. Tas ini mempunyai 5 slot, 2 untuk bottom dan 3 untuk sub. Dan itu lebih dari cukup untuk saya pribadi. Karena saya belum mempunyai stick jam dan saya juga belum mempunyai stick break. Dan juga walaupun suatu saat saya mempunyai stick break dan stick jam, itu masih bisa saya taruh di tas ini. Kalau saya membawa stick play-nya 1, stick break-nya 1, dan stick jamnya 1. Kenapa? Karena di slot yang gede di bawah ini kita bisa taruh bottom untuk jam. Karena ini cukup panjang dan cukup luas. Bang, kenapa nggak pilih yang 3x4 atau 4x5, 4x6? Ya menurut saya itu kegedean. Karena saya cuman untuk membawa tas ini latihan. Beda cerita kalau kita turnamen yang harus membawa perlengkapan yang lebih dari latihan. Seperti sub lebih harus dari 1, atau bottomnya lebih dari 1. Itu harus menyesuaikan di lokasi. Hari-hari saya membawa tas ini, saya sangat puas. Dan banyak teman-teman yang bertanya ini tas apa? Ya saya bilang ini tas dari produksi dari Cina. Dan saya sangat puas. Jujur saya sangat puas. Saya sangat amazed dengan finishing, bahan, dan bentuk dari tas ini. Kita berbicara tentang bahan. Bahan yang dipakai di tas ini adalah PU leather atau kulit sintetis. Tapi walaupun yang dia pakai kulit sintetis, yang saya rasa di sini sangat lembut dan halus. Memang dia punya tekstur rintik-rintik yang sangat kecil, tapi dia sangat lembut dan halus. Dan juga saat kita tekan, ya, ini terasa empuk karena di dalam leathernya ini itu ada busa. Yang dimana busa ini untuk meredam suatu saat kalau ada benturan. Dan setelah busa, di sini ada hard case yang melindungi
stick kita dari benturan. Ya amit-amit kalau kita mengalami kecelakaan, ya mungkin stick kita akan terlindungi. Memang banyak produk lokal yang membuat case atau hard case ya, atau tas biliar yang berbahan kulit asli. Tapi kenapa saya pilih kulit sintetis? Karena perawatannya lebih mudah dan lebih gampang ketimbang kulit asli. Apalagi kulit asli yang kita tidak tahu kualitasnya baik atau buruk ya. Mending kulit sintetis yang gampang kita rawat. Tas ini mempunyai tali sandang yang menurut saya ini sangat bagus dan bukan yang seperti asal-asalan ya. Tali sandangnya itu lebar dan dia juga mempunyai bantalan yang sangat tebal dan empuk. Ini yang membuat kita tidak merasa kesakitan atau merasa pegal di saat kita menggantungkan ke bahu kita. Dan ini yang membuat saya kalau pergi ke lokasi itu tidak merasa pegal atau sakit walaupun saya di atas motor itu lebih dari 10-15 menit. Karena saya membawa tas, di dalam tas ini 2 stick play. Tas ini cukup berat. Saya timbang ini di 1,5 kilo. Dan kalau kita tambah aksesoris dan stick play, 2 yang saya bawa itu kurang lebih dari 3 kilo. Dan finishingnya ini sangat mulus, sangat rapi. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini bukan tas yang diproduksi asal-asalan, bukan. Memang ini mereka menjaga quality control mereka. Oke, kita berbicara tentang slot 2 ini ya. Slot ini sering saya gunakan untuk menaruh ya berbagai macam perlengkapan main saya ya. Kita buka ya. Karena di dalam ini saya sudah memasuki 2 stick play dan perlengkapan yang saya pakai. Yang saya bawa setiap hari kalau bermain biliar adalah yang pertama Magic Rack. Cairan untuk pembersih sub dan bottom, kain microfiber, dan extension. Itu untuk slot di bawah. Dan untuk kantong di bagian atasnya atau kantong bagian kecilnya, saya selalu membawa sarung tangan, cok, dan alat Reaper Master Tip. Jadi itu alat yang selalu saya bawa di kantong bagian luar. Dan mari kita lihat kantong bagian dalam atau slot untuk stick biliar kita. Kita lihat di sini teman-teman. Saya memasukkan 2 bottom dan 2 sub. Dan di sini dia mempunyai untuk menjaga agar sub dan bottom kita itu tidak goyang di dalam. Ini bisa kita keluarkan atau kita pasang. Kalau sub kita panjang kita keluarkan, kalau sub kita pas untuk kena di sini itu tidak perlu kita keluarkan. Oke, mari kita lihat stick apa saja yang saya bawa ya. Yang pertama saya membawa stick dari Rhino RC03. Ini sudah kita review dan saya sangat suka dengan stick ini. Yang kedua, ini stick yang sering saudara saya pakai, yaitu adalah Yevon. Karena saya tidak suka lagi memakai ini ya, saya sudah beralih ke Rhino. Walaupun harganya murah, itu mantap. Dan ini sharpnya, sharp dari Yevon. Dan ini sharp dari Rhino. Ya, itulah stick yang saya
masukkan di dalam tas ini. Dan selama saya pakai, tidak ada kendala di bagian stick atau mereka itu berbenturan atau mereka itu saling gores, itu tidak ada. Dan ini slot yang di dalam tas ini. Bahan dari slot ini ya, sekat ini ya, bahan sekat slot ini itu berbahan kain tapi dia itu sangat lembut dan sangat halus. Tapi tebal. Dan itu yang membuat stick kita itu terjaga dari benturan sesama mereka di dalam. Makanya itu yang membuat saya itu sangat puas dengan tas ini. Walaupun harganya 700.000, tapi menurut saya, yang saya rasa itu tidak kalah dengan harga 1 jutaan. Bahannya bagus, lembut, dan tebal untuk busanya. Baik itu di kantong, baik itu di luar dari hardcase, dan hardcase-nya itu keras loh, sumpah. Hardcase-nya itu keras. Kita tekan gimana pun, ini nggak bending, ini nggak penyok, ini keras ini. Ini tebal ini. Ini tas ini kosongan saja itu beratnya 1,5 kilo. Tapi di saat kita pakai, tas ini tidak terasa berat karena dia punya ini tebal sekali, bro. Makanya kalian, menurut saya wajib kalian miliki kalau kalian sedang mencari tas di harga bawah 1 juta. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman terbantu dengan channel ini, mohon teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, dan ikutin media sosial kita. Karena di situ kita akan mengadakan giveaway. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan selalu diberkahi. Oke teman-teman, see you.